Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikisahkan pada suatu ketika beliau berhenti di sisi sebuah kuburan dan disebutkan bahwasanya beliau menangis sejadi-jadinya sampai basah jenggotnya. Faqila lahu tadhkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadza. Maka orang-orang yang berada di sekitarnya merasa aneh dengan kondisi ini. Dikatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, kamu ini kadang cerita tentang surga, cerita tentang neraka, wala tabki, tapi enggak nangis. Wa tabki min hadza, tapi kok bisa kamu menangis dari perkara yang ini?" Ketika melihat kuburan, beliau menangis. Tapi kalau ceritanya surga neraka, beliau enggak nangis. Kok bisa gini? Begitulah respon orang-orang yang di sekitarnya melihat kejadian ini. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Sesungguhnya kuburan ini adalah awwalu manazilil akhirah, persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan alam akhirat. Fa inna ja minhu, kalau seseorang mampu sukses padanya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka apa yang akan dia hadapi setelah itu adalah perkara yang lebih mudah. Namun wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Namun kalau ternyata dia tidak sukses pada tahapan yang satu ini, ketika dia telah masuk di dalam kuburan, maka apa yang datang setelahnya akan lebih mengerikan dan lebih menakutkan lagi. Begitulah fiqihnya para sahabat. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, mati ini bukan perkara yang remeh. Ketika seseorang telah dimasuk ke kuburannya, dia mulai merasakan alam barzakh, maka itu bagaikan penentu kalau dia merasakan kesuksesan di dalamnya, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan padanya, merasakan kebahagiaan di dalamnya, maka apa yang dia dapat setelah itu sampai nanti tegaknya hari kiamat adalah sesuatu yang lebih membahagiakan dari sebelumnya. Namun kalau dia tidak berhasil sukses pada tahapan itu, maka apa yang datang setelahnya tentu lebih mengerikan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani.